Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Selamat pagi Pak Restu. Pagi Pak. Selamat datang di podcast Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Jawa Barat. Ya. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bincang-bincang mengenai pupuk dan teh. Nah, ini yang perlu kita bahas. Kenapa Mbak? Kemarin saya membaca artikel itu pertanian perkebunan lumpuh. Kenapa? Harga pupuk berubah, bukan berubah, berganti. Harganya sangat melonjak dan sangat mencekik. Jadi di pertanian petani kadang harga komoditasnya naik, tapi juga pupuknya naik, untungnya sedikit. Nah, kita di teh bagaimana nanti solusinya? Ini yang perlu kita bincang-bincang. Saya intip kemarin, iya kan Pak? Nah itu penelitian banyak ada apa itu? Pemanfaatan limbah dari pabrik teh ini. Pabrik teh, pengolahan teh. Itu namanya fluff ya. Fluff. Ngomongnya agak sulit ya. Fluff. Putih fluff, wah kan gitu. Itu ternyata bisa ya dipakai untuk pupuk organik. Bisa banget Pak. Oh, ini salah satu secercah harapan kita untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Betul. Jadi langsung saja ceritakan Pak, bagaimana apa fluff itu dan kandungannya apa, manfaatnya apa. Oke. Nah itu monggo silakan Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih nih, menarik banget memang kalau udah kita bicara pupuk ya Pak ya. Iya. Kebetulan kemarin juga beberapa kunjungan dari pabrik-pabrik atau kebun teh di beberapa lokasi Indonesia, itu mereka banyak sekali limbah, sebenarnya bukan limbah sih, itu sisa pengolahan. Karena teh itu memang dari teh kembali ke teh gitu ya. Tidak ada yang meracun seperti itu, tapi dengan adanya kelangkaan pupuk ini, itu tuh kita bisa memanfaatkan potensi limbah yang di pabrik. Ada beberapa kebun yang memang sudah cukup banyak Pak, itu bisa berapa ratus ton ya. Mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Nah kebetulan kemarin penelitian kami juga membuat suatu produk gitu ya, sebagai pupuk organik ataupun kompos, itu yang diperkaya. Jadi dari T-Fluff itu sendiri Pak, itu limbah sisa pengolahan, baik itu teh hijau, pengolahan teh hitam, pengolahan pabrik teh. Nah itu kita buat kompos ya dengan beberapa metode gitu ya, pengkayaan. Mbak itu berapa persen? Fluffnya itu dari kita mengolah dari berapa ton gitu? Betul, biasanya itu fluff itu 1-3% dari suatu olahan pabrik Pak. Dan kalau itu didiamkan terus-menerus, wah bisa bertonton Pak. Jadi alangkah baiknya ya, maksudnya suatu saran mungkin ya, suggest pekebunan teh itu bisa memanfaatkan dari limbah tersebut untuk dipakai sebagai pupuk organik. Selama ini tidak digunakan untuk apa itu? Mereka lebih kan, sebagian ada yang masih laku dijual Pak. Tapi harganya tidak tinggi ya. Nah tapi ada beberapa memang yang mungkin informasinya belum sampai, mereka dari limbah itu langsung ditaruh di mana? Di kebun. Nah itu tidak disarankan Pak. Kenapa? Karena dia itu masih mempunyai senyawa yang berlawanan. Kalau nggak salah itu tanin. Jadi ketika si limbah mentah itu dimasukkan ke tanah, lokasi kebun, itu dia akan menimbulkan suatu senyawa yang tidak diharapkan oleh tanaman teh. Oleh karena itu disarankan dikomposkan dulu, dimatangkan dulu. Nah sebenarnya buat teman-teman pekebun Pak, teman-teman di perkebunan teh itu, dengan mereka mempunyai, kalau menurut saya itu calon pupuk ya, pupuk organik. Karena pupuk organik ini sifatnya kan slow release Pak. Baik kompos organik itu sifatnya slow release. Jadi dia tidak langsung menaikkan produksi, namun untuk jangka panjang itu sangat baik. Penambahan bahan organik, untuk kelembaban tanah,
apalagi mau musim kemarau Pak. Iya, nanti kan memperbaiki struktur fisik, kimia, dan Betul sekali, bener banget Pak. Jadi itu harganya mudah dikerjakan, tapi banyak manfaatnya. Itu Mbak, tadi kan harga yang murah. Mungkin kalau dijual atau dibeli yang membelinya itu mungkin biaya transportnya mahal itu mungkin. Nah, betul. Dengan mereka memanfaatkan itu saja di kebun mereka sendiri, itu udah suatu hal yang sangat baik kayak gitu. Jadi kuncinya dibikin kompos. Dikomposkan dulu. Dikomposkan, kemudian ditambah diperkaya pakai apa? Biasanya bisa kalau kita pupuk kandang. Nah, pupuk kandang di sini juga perlu diperhatikan nih. Tidak sembarang pupuk kandang, artinya ternaknya apa dulu. Nah, kalau rata-rata kan di sekitaran kebun teh itu banyaknya sapi, domba. Tidak disarankan ayam Pak. Kenapa? Gitu. Karena pupuk ayam itu mempunyai kalsium tinggi. Gitu. Sedangkan tanaman teh itu bersifat kalsifob. Kalsium fobia. Tidak menyukai Ca tinggi. Gitu. Jadi tidak disarankan menggunakan pupuk kandang ayam. Nah, di lain itu juga lebih baik memang pupuk kandang sapi, domba itu sapinya sapi lokal atau sapi impor? Boleh Pak, bebas. Bisa. Bebas lah, tapi setidaknya memang itu jauh lebih baik ya. Nah, dengan bahan-bahan yang di sekitar kebun misalnya ada pelepah pisang atau apa itu juga bisa memperkaya gitu. Tapi yang mudah saja, tidak usah karena kan skala besar ya. Kalau mereka punya banyak, sediakan saja ini Pak, kayak ruangan tertutup ya, atau yang ternaungi lah ya. Pakai terpal, gitu. Secara itu dikomposkan, menurut saya sih teman-teman udah familiar ya dengan pengomposan itu sendiri. Tapi ya itu pemanfaatan itu yang harus dikejar. Pikir saya tadi tambah mikroba apa gitu. Boleh. Nah, Trichoderma, Azoospermillium dan lain-lain pakai. Iya. Kebetulan kalau ini kita bicara secara umum di perkebunan ya, baik itu swasta, BUMN seperti itu. Nah, kalau memungkinkan, kebetulan kalau penelitian kami kemarin memang menambahkan mikroba Pak. Mikroba yang indigenous dari teks ini, gitu. Bisa kita tambahkan Azotobacter kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di kebun dengan memanfaatkan itu dan dikomposkan saja itu juga sudah cukup baik gitu. Kalau mau itu ya kita harus enrich lagi nih. Kayak gitu. Tapi kalau di kebun itu kan udah sibuk. Iya, udah sibuk dan mereka tidak spesifik. Iya, mendingan mengundang Pak. Nah, mending undang saya aja bisa. Sama-sama untungnya. Iya benar. Mempunyai flag banyak ini. Iya, nanti kita bisa enrich di situ. Enrich di situ. Enrich itu diperkaya ya. Memperkaya. Pakai kata-kata itu sekarang saya crazy rich ya Pak. Baru Iya. Sekarang. Iya. Jadi ya itu lebih bagus. Mbak Ristu kesini ini jadi organik dan itu kan di situ murah. Iya, betul. Dari teh untuk teh. Gitu kira-kira. Betul. Ini untuk salah satu solusi. Betul. Sebenarnya banyak Pak, selain kelangkaan pupuk juga karena kita mitigasi iklim ya, mitigasi untuk kemarau itu bisa. Jadi mungkin pengomposan itu 15-30 hari lah. Nah, ketika orang kebun itu terus-menerus rutin membuat kompos padat ya. Kalau kita bicara padat kan harus ke akar, ke tanah. Nah, itu mereka bilang memberikan saat ini nih, bulan ini ya, sekitar ini ketika besok menghadapi kemarau itu jauh lebih aman. Karena teh juga butuh ketersediaan air yang cukup banyak Pak. Dengan adanya bahan organik kan bisa mengikat. Itu penelitian Mbak. Iya. Itu apa? Biar Pak itu mempengaruhi produksi teh atau gimana? Nah, kalau kebetulan kemarin yang penelitian saya sudah buat itu, saya buat dari beberapa treatment, memperkaya beberapa treatment Pak, tidak hanya fluff saja, beberapa itu untuk di media pembibitan. Jadi memainkan dari media tanahnya Pak. Biasanya kan kalau media tanah teh itu 1/3, 2/3, topsoil, subsoil gitu kan. Nah itu untuk mengatasi keterbatasan topsoil yang semakin tipis. Nah saya memanfaatkan dengan kompos seperti itu. Hasilnya alhamdulillah Pak signifikan dan positif gitu ya, karena BO-nya tinggi, N totalnya tinggi. Sedangkan teh butuh N besar. Berarti kan nanti potensial ya Pak. fluff itu kan sebenarnya tidak hanya untuk teh aja loh,
kalau di sekelilingnya Betul. untuk tanaman hortikultura Betul, Pak, sayuran betul. pasti bagus. Tahu nggak Pak? Iya. Ini kisah nyata nih Pak ya. Ya. Saya buat kompos ini, kompos proof, saya bawa ke rumah orang tua saya, mertua saya di Purwakarta. Hmm. Ibu saya tuh nanam pohon rambutan binjai. Saya kasih coba deh. Ya, Dikasih. jadi tumbuh rambutnya. Alhamdulillah, tapi memang benar ini manis Mbak gitu. Bagus gitu. Oh iya gitu kan. Kalau itu memang sudah unggul Kan? apa gitu. Tapi setidaknya memang menurut beliau yang biasanya nggak seperti itu ya, kalau kan cuma sekedar naruh gitu. Rupanya mungkin kalau diteliti lebih lanjut. Kalau saya percaya kalau bahan Iya. Artinya kan, iya betul Pak. Nah itu mungkin saran jangan langsung dikasih ke kebun, harus dikomposkan dulu. Iya. Banyak kok beberapa teman-teman yang menginfokan ke saya mereka mempunyai banyak kendala ya. Jadi kendala sebenarnya kalau begitu banyak menumpukan. Iya. Nah itu kita mah siap saja kalau butuh apa Pak pengawalan gitu dari segi aplikasi silakan. Kalau di TM sedang kita lakukan Pak untuk yang kompos ini. Iya. Itulah nanti kalau apa bagi yang mendengar atau Iya. melihat podcast ini kan bisa Betul. menghubungi kita untuk Siap. membuat flash tadi. Betul. Itu dia Pak. Iya. Jadi menarik. Terima kasih Mbak Restu Sami-sami. biar ini waktunya efisien. Siap. Penonton mau melihat yang lain. Oke. Iya, Terima kasih terima banyak, kasih Pak. Mbak Ya. Restu Wulandari, peneliti dari Pusat Penelitian Teh dan Kina Siap. Gambung, Jawa Barat. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.